Salam saudara-saudaraku sahabat GKPS TV dimanapun berada. Mari sejenak kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Bapa yang memberikan kepada kami pemeliharaan perlindungan hingga di pagi hari ini. Kembali kami Tuhan dapat memulai aktivitas kami. Tapi sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kami Tuhan mengerti akan firman-Mu yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 5 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya. Saudara-saudara, nats firman Tuhan hari ini menceritakan tentang sebuah kisah atau peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Yesus membebaskan atau melepaskan seseorang dari kerasukan setan. Dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ketika mereka memasuki daerah Gerasa, seorang yang kerasukan roh jahat datang berlari-lari menemui Tuhan Yesus, lalu menyembahnya. Dan ia berteriak dengan keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku," katanya. Karena sebelumnya Yesus sudah mengatakan, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion." Artinya banyak. Satu legion Romawi terdiri dari 6.000 prajurit dan 120 penunggang kuda. Artinya, begitulah banyaknya roh-roh jahat atau kekuatan setan yang merasuk dirinya, sehingga seorang pun tidak ada yang kuat dan yang bisa menaklukkannya. Karena sekuat apapun rantai yang mengikatnya, dia tetap mampu membebaskan dirinya dari ikatan rantai itu. Nah, saudara-saudara, hanya dengan kuasa perkataan Yesus, seketika roh-roh jahat itu keluar dari dirinya dan pindah kepada babi-babi yang ada di situ, sesuai kepada permintaannya yang jumlahnya ada kira-kira 2.000 ekor. Dan akhirnya semua babi-babi yang dirasuk setan itu terjun ke danau dan mati lemas di dalamnya. Nah, Yesus memiliki otoritas untuk mengubah segalanya, baik untuk mengusir roh jahat dan dapat membebaskan manusia dari cengkraman iblis atau setan-setan. Hal inilah yang telah nyata dialami oleh seorang penduduk Gerasa itu.
Sehingga setelah dia dilepaskan dan setelah ia selamat, ia jadi waras dan penuh sukacita merespon perbuatan Yesus yang ajaib itu. Dan ia pun memohon kepada Yesus supaya Yesus mengizinkannya untuk ikut beserta Yesus dan murid-muridnya. Namun saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak memperkenankannya. Ini jelas disebut dalam ayat renungan kita hari ini. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan Yesus atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Ternyata saudara-saudara, saat kita menerima keselamatan itu dari Tuhan Yesus, ada maksud dan tujuan tertentu Yesus di dalam diri kita, agar kita bersaksi menyaksikan perbuatan kasih setia Tuhan Yesus itu bagi orang-orang percaya yang telah mengalami langsung bagaimana jamahan dan belas kasih Tuhan Yesus itu. Hal itu harus kita bagikan, harus kita beritakan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kita, yang tinggal sekampung kita, atau segereja kita. Kita harus bersaksi dan jujur, murni atas pengalaman rohani kita, bukan hoax, sehingga hal itu akan dapat memotivasi orang lain atau menarik orang lain untuk percaya kepada Yesus. Di mata Yesus, hal itu begitu penting, karena lebih baik pulang bersaksi ketimbang mengikuti Yesus. Sebuah kesaksian tentang perbuatan ajaib Tuhan tentu akan sanggup berbicara lebih jauh, lebih banyak ketimbang yang bersifat teoritis, dan lebih efektif ketimbang mengkhotbahi orang dengan panjang lebar. Nah, jadi kita juga dipanggil untuk bersaksi. Memberi kesaksian berarti berani menceritakan pengalaman kita bersama Yesus dan mengakui kuasanya yang sudah membebaskan kita dari ikatan dosa. Kebebasan dan kesaksian kita akan menjadikan kuasa Yesus semakin nyata dan membawa banyak orang turut mengalami kuasa pembebasan Tuhan dari ikatan dosa dan dari kuasa iblis. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur bagimu ya Allah Bapa di surga. Bapa yang maha kasih, yang sangat peduli kepada kesengsaraan manusia, yang terkadang banyak diikat, dibelenggu oleh iblis, yaitu roh-roh jahat, roh keserakahan, roh dendam yang senantiasa menguasai hati. Namun Engkau yang berkuasa mengubah segalanya. Oleh sebab itu kami percaya Bapa, Engkau akan memakai kami luar biasa bersaksi, menyaksikan pengalaman rohani kami, karena Tuhan sudah membebaskan kami dari dosa dan kematian. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah namamu, kini dan selama-lamanya. Amin. Holongna humbani Tuhan, na rohu by Jesusi, sai tota domar sinonda, holong ni Tuhan tai, sai sondang kon maholong ni das by
bata. Sai saksi hon mahatani bainala homagowin patudu kon marosuni se maluah kanupin sai sondang kon maholongni tas baiha Aseha ganut pardosa ipalua na ibata sai sondang kon maholongni das baiha golapani Aseha ganut pardosa ipalua na GKPS TV